Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to online Stasep class in Bebas Umbo with me, Bu Ella. As you can see in the screen, we are in meeting 8 ya, kita sudah ada di meeting 8. So in meeting 1 until 7, you will have listening section, but in meeting 8 to meeting 14, you will have reading section. Jadi dalam meeting 8 hingga 14 ini khusus pada skill reading. Alright, so before I explain to the material, I will read about the learning outcomes and indicators that you will have in this meeting. Jadi pada setiap meeting ini ya, mahasiswa wajib ya tahu tujuannya untuk belajar meeting 8 ini apa. Jadi pastikan you understand about the goal of the meeting and also the material that you will have to do, including the quizzes. Jadi jangan sampai mahasiswa itu hanya mengakses tanpa mengetahui materi-materi apa saja dan tujuan pembelajaran yang mereka punya pada saat mengakses setiap meeting. Alright, so in the learning outcomes in meeting 8 ya. Jadi by the end of this chapter ini saya akan membacakan. Pastinya mahasiswa bisa membaca sendiri ya, but I will help you to understand about the learning outcomes. By the end of the chapter, students are able to 1. Recognize the model test of reading part 3, explicit detail and true false. Second, perform the model test reading part 3, explicit detail and true false. Jadi ini maksudnya gimana, Bu? Yang pertama-tama itu learning outcomes, tujuan pembelajaran itu ada 2 di sini di meeting 8. Yang pertama itu mahasiswa recognize itu tahu ya, tahu dan jelas memahami model test reading part 3 ya. Jadi mahasiswa itu tahu model tes yang diberikan. Di sini ada explicit detail dan true false. Jadi ada 2 jenis soal, yaitu tentang mencari tahu explicit detail dan true false. Yang kedua adalah goal yang kedua adalah perform the model test of reading part 3, explicit detail and true false. Perform di sini artinya setelah melihat materi itu mahasiswa mempraktekkan pengetahuannya, apa yang dipahami tentang explicit detail dan true false ini dengan mengerjakan quizzes or doing exercises in meeting 8. Ya, indikatornya apa, Bu? Ya, indikator ini adalah tanda ya. Jadi mahasiswa itu sudah memahami explicit detail dan true false ini, tandanya bagaimana ya? Nah, ini saya akan bacakan. Students understand the model test explicit detail and true false ya, tahu. Yang kedua adalah given 10 questions, students are able to answer 5 questions correctly. Jadi tandanya untuk bisa memahami, oh saya ngerti Bu, ternyata saya bisa, ini true false, saya tahu ini explicit detail ini maksudnya gimana, itu dilihat dari when you are given 10 questions, ketika Anda diberi 10 pertanyaan, itu paling tidak at least you answer 5 questions correctly. Anda mendapatkan 5 jawaban yang benar. Gitu ya. Jadi there are so many exercises here. Example 1 true false. Ada example 1 sampai 4 ini true false. Kemudian ada quizzes yang juga masuk dalam explicit detail ya. Oke, bagi yang belum memahami ya, ini bedanya ini sama ini apa loh, Bu? Kalau example 1 sampai yang student practice ini, kalau tidak di kelas-kelas ini semua masuk, semua prodi itu masuk, campur. Tetapi ketika di kuis-kuis yang ini kok sendiri-sendiri, ini tandanya saya mengklasifikasikan setiap prodi. Jadi masing-masing prodi itu punya link sendiri-sendiri, begitu. But kalau di sini campur, ya. Whatever it is, yang penting Anda mengerjakan dan perform ya
mengimplementasikan your understanding about the material that I'm going to give you after this. Jadi mempraktekkan apa yang sudah Anda pahami. Jadi totalnya exercise ada berapa Bu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, ada 6 ya di meeting 8 ini. Alright, so let's have the material. Ya, ini di sini ada reading. Sebenarnya sama ya, reading chapter 8 ini dengan yang di sini meeting 8. Kalau ini Anda akan langsung bisa download ya. Anda klik aja, nanti tinggal terdownload. Nah, di sini meeting 8. Kalau di sini kalau Anda klik ini nanti terbuka di tab baru. Windows baru. Nah, something like this. Nah, ini bisa Anda besarkan. Begini. Ya pastikan Anda punya internet yang bagus ya, tentunya untuk bisa mengakses materi dengan lancar. Oke, not too many slides ya, yang penting sedikit-sedikit Anda paham, tidak perlu banyak terus lupa. So in reading section, saya akan memberikan atau menjelaskan strategi-strategi bagaimana memahami dan perform atau mengerjakan kuis yang isinya itu tentang explicit detail dan true false. Ya. Strategi, find the specific details, supporting sentences. Ini maksudnya gimana Bu? Nah, let me read for you. Supporting sentences give the specific details about the description of the previous sentences. Jadi supporting sentences itu adalah kalimat pendukung yang memberikan tambahan detail ya, info-info spesifik about the description of the previous sentence. Jadi ada kalimat utama, kemudian ada kalimat-kalimat tambahan yang mendukung informasi tentang di kalimat pertama ini. It usually use pronouns and comes after the topic sentences. Ya, biasanya kalimat topik ya, topik utama dalam sebuah paragraf itu kan terletak di kalimat pertama ya. Kemudian kalimat-kalimat pendukung itu terletak setelah exactly after the topic sentence. Bisa jadi kalimat kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai akhir itu supporting sentence yang mendukung di kalimat utama ya. Once you understand or find the supporting sentences, it is easier for you to find both explicit and implicit information in the passage. Jadi sekalinya Anda itu paham tentang atau menemukan supporting sentence itu, Anda mudah untuk menemukan explicit dan implicit information di dalam teks ya. Explicit dan implicit information itu maksudnya gimana Bu? Explicit itu yang redaksi kata-katanya itu sama persis yang ada di teks, informasinya ada di teks. Itu yang explicit. Kalau implicit itu secara tidak langsung disampaikan. Jadi implicit itu kita butuh untuk memahami secara garis besar. Begitu. Contohnya, I study in Unmuh. Cara nggak langsung ya informasinya adalah orang ini itu tidak kuliah di tempat lain. Begitu. Itu informasi yang implisit ya. Contohnya dia bukan mahasiswa universitas atau institusi C misalnya seperti itu. Ya, karena implisit, yang eksplisit itu adalah mahasiswa. Ini adalah studi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Itu maksudnya ya. Practice reading a lot to train your analysis competence, finding specific details that are explained in the supporting sentences. Yang hal-hal seperti ini untuk menemukan explicit, implicit detail, supporting sentence, topic sentence itu tidak datang dalam hanya waktu satu malam ya. But you need to train yourself, familiarize yourself, do many exercise forward. Jadi Anda bisa terbiasa untuk mengerjakan ya. Doing by learning. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan bahwa
Rumusnya bagaimana Bu? Rumusnya ya saya yang bisa memberikan strategi, and the goal is yourself ya, bagaimana how you do, or how you perform, how you implement, how you use the strategy to find the goal ya. Jadi practice reading a lot ya, baca. And then the next strategy ya, strateginya yang find specific details ini supporting sentence yang mungkin kemudian dituangkan pada berbagai macam soal ya. Maksudnya soal ini sih untuk menemukan implicit detail ya, yang kemudian dituangkan dalam jenis soal-soal yang berbeda. Contohnya true false. True false ini apa ya Bu? Pastinya semuanya sudah tahu ya, true false, benar atau salah, yang ada one statement and you need to choose whether the statement is true or false according to the text ya. Jadi apakah statement itu benar atau salah. Mungkin bisa jadi statement itu ada redaksinya, ada exactly tertulis di teks, ada juga yang tidak. Itu yang dimaksud dengan explicit dan implicit detail. Alright, another STASAP test format that should be learned for the test takers is true false. Jadi di meeting-meeting sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jenis soal di STASAP itu macam-macam, nggak hanya multiple choice ya, nggak ada sentence completion atau text completion, tetapi juga ada true false. This test format is in the forms of statement. You need to respond to questions by indicating whether the statement is true or false based on the information in the text ya. Mau ini true or false. Kemudian instruction used for the STASAP true false is, nah ini adalah statement yang Anda perlu biasakan untuk tertancap di sini ya. Bahwa untuk true false ini soalnya instruksinya seperti ini. Do the below statements agree with the provided information in the text? Nah, apakah statement-statement di bawah ini itu sesuai dengan teks? Familiarize yourself with the instruction of true false test format to ease you doing the test effectively. Jadi maksudnya untuk Anda punya meeting 1-14 itu Anda diberi pengetahuan dulu, diberi kisi-kisi soal dulu tentang tes TASEP ini isinya apa toh. Isinya tuh ini, ada listening, ada reading, kemudian jenis soalnya tuh ini. Ada true false, ada multiple choice dengan instruksinya seperti ini. Anda harus tahu ya. Jadi lebih baik Anda memang benar-benar mengikuti meeting 1-14 untuk benar-benar tahu betul ya, listening sama reading ini isinya apa, instruksinya seperti apa, soal-soal yang mau dikeluarkan itu seperti apa ya, agar lebih efektif. Kemudian the next strategy, understand the language features of the test, explicit detail ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa explicit detail itu redaksinya, kata-katanya, informasinya itu exactly, directly, and clearly demonstrated in the sentence. Jadi benar-benar tertulis ya, benar-benar ada di teks. Jadi kita tidak perlu menyimpulkan karena memang sudah tertulis di teks. When explicit information is given in the text, the readers do not need to guess the context as a whole. Explicit details are often explained in the supporting sentences in paragraph. Alright, jadi dua informasi saja yang saya sampaikan dalam materi meeting 8 ini. Anda punya explicit implicit detail yang ditemukan dalam supporting sentences. Kemudian kisi-kisi soal ini dituangkan pada jenis soal berikutnya, yaitu true false. Nah, ini summary saya ya sebelum kita tutup materi video tutorial ini. Jadi di sini ada implicit dan explicit detail yang bisa Anda temukan pada supporting sentences. Supporting sentences itu adalah kalimat yang mendukung pada topik utama di dalam sebuah paragraf ataupun di teks. Kemudian informasi-informasi ini dituangkan pada soal true false. Jadi ketika Anda sudah tahu jenis soalnya true false, oh ya, benar dan salah,
Anda cari tahu informasinya di teks. Anda tahu mana topik utama, mana supporting sentence. At first you may fail, ya, mungkin belum langsung lancar, tetapi ketika Anda mengerjakan kuisnya itu bertahap, berulang-ulang, itu insya Allah akan familiarize, ya, atau istilahnya hafal, ya, namanya hafal di luar kepala. Saya juga ngasih tahu bahwa instruksinya untuk true false ini seperti ini. Do the below statements agree with the provided information in the text? Okay, I hope this tutorial video helps you much to understand the content of StarSub test. I see you in the next video. Bye bye.